Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita yaitu salat subuh secara berjamaah dan akan dilanjutkan dengan kajian kitab. Salawat saling salam dan berkah kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, umat Islam istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita yaitu dalam kitab Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim karangan Abdullah bin Abdurrahman Al-Bashar. Dan tema pada pagi hari ini yaitu bacaan dalam surat, yaitu melanjutkan yang kemarin. Untuk selanjutnya yaitu di hadis ke-97. Hadis ke-96. Al-Zubair bin Mu'timan radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bil-Tur. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Qur dalam surat Maghrib. Kebiasaan salat Nabi SAW ialah memanjangkan bacaan dalam surat subuh dan memendekkannya dalam surat Maghrib, serta membaca di antara keduanya dalam surat-surat yang lain dari 5 surat fardu. Tapi ada kalanya beliau meninggalkan kebiasaan itu dan meninggalkan apa yang biasanya dipanjangkan untuk menjelaskan pembolehannya dan juga karena tujuan-tujuan lain, seperti yang disebutkan di dalam hadis ini bahwa beliau membaca surat At-Tur dalam surat Maghrib yang termasuk surat-surat yang panjang. Kesimpulan hadis yang tadi kita sudah dengarkan dan saya bacakan, yang pertama yang disyariatkan dalam surat Maghrib ialah menyambungkan bacaannya. Yang kedua, boleh memanjangkan bacaan dalam sholat maghrib. Selanjutnya hadis ke-97 dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam perjalanan lalu beliau sholat Aisyah yang akhir lalu membaca At-Tin wa Zaitun dalam salah satu rakaatnya. Aku tidak pernah mendengar seseorang yang suara atau bacaan lebih bagus daripada beliau. Surat At-Tin termasuk surat pendek yang dapat dibaca dalam surat Maghrib. Ini adalah footnote-nya. Membaca surat-surat yang pendek dalam surat Maghrib merupakan kebiasaan Marwan bin Al-Hakam, bukan kebiasaan perbuatan Rasulullah SAW. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu mengingkari kebiasaan Marwan ini dengan berkata, aku tahu bahwa Rasulullah SAW biasa membaca 2 kali lebih panjang dari yang biasanya panjang. Ini tadi maksud dari surat akhir termasuk surat pendek yang dapat dibaca dalam surat Maghrib ini dijelaskan kembali oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW membaca surat ini dalam sholat Isya karena beliau berada dalam perjalanan dan perjalanan mengharuskan keringanan dan kemudahan karena adanya kesulitan perjalanan. Karena itulah beliau menganjurkan sholat qadar, sholat 4 rakaat ketika dalam perjalanan.
kekhusyuan dan kehadiran hati dalam menyimak Al-Quran, yaitu dengan membaguskan bacaannya ketika sholat. Kesimpulan hadis tadi, yang pertama diperbolehkannya membaca surat-surat yang pendek dalam sholat isya. Yang kedua, yang paling baik ialah memendekkan sholat dalam perjalanan dan memperhatikan keadaan para musafir meskipun imam ingin memanjangkannya. Yang ketiga, anjuran membaguskan suara ketika membaca meskipun dalam sholat, karena hal itu membangkitkan kekhusyuan hati. Selanjutnya kita ke hadis ke-98 yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seorang lelaki memimpin pengiriman pasukan. Lalu dia biasa membaca bagian balasannya dalam sholat mereka, lalu menutup dengan qul huwallahu ahad. Setelah kembali, mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, tanyakan kepadanya mengapa dia melakukan hal itu. Lalu mereka pun bertanya kepadanya, maka dia menjawab, karena surat ini merupakan sifat Ar-Rahman Azza wa Jalla dan aku suka membacanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, kabarkan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Kesimpulan hadis tadi, diperbolehkan membaca surat-surat pendek, termasuk pula selain surat maghrib dan surat-surat fardu. Yang kedua, kelebihan surat Al-Ikhlas dan anjuran untuk membacanya. Yang ketiga, kelebihan sebagian Al-Quran daripada sebagian yang lain karena kandungannya yang lebih diutamakan berupa pujian dan pengagungan terhadap Allah. Surat yang mulia ini mencakup tauhid, keyakinan dan ma'rifat, keharusan penetapan bagi Allah berupa keesaan yang menafikan sekutu. Juga meliputi penyandaran bagi Allah dan semua sifat kesempurnaan, penapian Bapa dan Anak baginya, karena yang demikian itu keharusan kekayaannya. Juga meliputi penyumpaan dan bandingan. Karena itulah surat Al-Ikhlas ini menyamai sepertiga Al-Quran. Yang keempat, pahala amal ditetapkan karena yang soleh yang menyertainya. Karena Rasulullah SAW menyuruh untuk menanyakan maksud pengulangan pembacaan surat ini. Yang kelima, orang yang menjadi pemimpin atau yang berkuasa hendaknya dipilih dari kalangan orang-orang yang memiliki kelebihan dalam ilmu, keutamaan dan agama. Yang enam, barang siapa mencintai sifat-sifat Allah dan merasakan kemanisannya, maka Allah mencintainya, karena balasan diambilkan dari jenis amal. Terakhir, pengabaran pemimpin tertinggi tentang perbuatan yang dilakukan para wakil dan bawahannya demi kemaslahatan bukan termasuk al-taubat dan junjungan. Alhamdulillah, 3 hadis kita telah bacakan, dan di sini tentang hadis-hadis terkait dengan apa yang dibaca oleh baginda Rasulullah SAW di dalam melaksanakan sholat. Dan hadis ke-96 ini menjelaskan tentang ketika Rasulullah SAW sholat maghrib dan membaca surat At-Tur. Dimana dalam hadis ini disyariatkan sholat maghrib itu pertama adalah menyalurkan bacaannya, yang kedua boleh memanjangkan bacaan dalam sholat maghrib. Kemudian di hadis yang kedua, hadis ke-98 ini 97 ini tentang membaca surat Atin di dalam sholat maghrib. Kalau tadi baginda Rasulullah membaca surat At-Tur, di sini ada hadis menerangkan bahwa Nabi Sallallahu pernah berada dalam perjalanan, lalu beliau sholat isya membaca Atin dalam salah satu rakaatnya. Namun hadis ini dijelaskan
dijelaskan atau dibantah oleh Zaid bin Thabit yang mengingkari kebiasaan Marwan. Marwan ini adalah sahabat. Dia berkata, aku tahu bahwa Rasulullah SAW biasanya membaca 2 kali lebih panjang dari yang biasanya panjang. Artinya ini masih dalam perdebatan bahwa, namun kalau dilihat dari kesimpulan hadis ke-97 ini, diperbolehkan membaca surat-surat yang pendek dalam sholat Isya. Yang paling baik ialah membedakan sholat dan perjalanan dalam ini. Mungkin menjelaskan tentang karena tadi hadisnya di dalam keadaan musafir, untuk sholatnya boleh membedakan sholatnya atau dijamak. Kemudian yang ketiga, membaguskan suara ketika membaca meskipun dalam sholat, karena hal itu akan membangkitkan kekhusyuan hati. Kemudian hadis yang ketiga, hadis ke-98, ini memerintahkan sebagian sahabat ketika pada saat itu Rasulullah mengirim pasukan. Nah, di dalam pasukan ini ada yang ditunjuk menjadi imam dalam sholat. Orang yang diangkat ini tadi kita sudah jelaskan sebagai pemimpin dipertimbangkan keutamaan ilmu dan agamanya, dan kemudian pada saat itu dia mengimami dengan membaca surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad dalam rakaat kedua untuk setiap sholatnya. Setelah kembali dari peperangan, ini penjelasan hadis tadi, sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, mengapa imam tadi membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian Rasulullah menyuruh atau memerintahkan untuk menanyakan langsung apa alasan dia membaca surat Al-Ikhlas itu. Maka orang pemimpin itu yang duduk baginda Rasul menjawab, aku melakukannya karena surat ini menyambut Ar-Rahman Azza wa Jalla dan aku suka mengulang-ulangnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kabarkan kepadanya bahwa dia mengulang-ulangi surat ini karena kecintaannya kepada sifat Ar-Rahman, maka Allah pun mencintai. Sungguh ini merupakan keutamaan. Jadi di hadis ketiga ini menceritakan riwayat tentang membaca surat Al-Ikhlas, dan ini surat Al-Ikhlas surat yang pendek, termasuk. Jadi masih diperbolehkan membaca surat-surat pendek, termasuk pula selain surat Maghrib dari surat-surat fardu. Kemudian anjuran, mungkin bukan anjuran yang kelebihan surat Al-Ikhlas dan anjuran untuk membacanya. Jadi ini luar biasa sekali surat Al-Ikhlas, karena sampai sahabat ini mengulang-ulang surat Al-Ikhlas ini, bahkan sampai ditanya baginda kenapa dia mengulang. Salah satunya adalah aku mencintainya karena aku suka. Kemudian kelebihan dari sebagian Al-Quran surat Al-Ikhlas ini yaitu mencakup tauhid dan keyakinan dan makrifat. Yang selanjutnya yaitu tadi kriteria diangkatnya seorang pemimpin. Yang pertama adalah kelebihan daripada ilmunya, keutamaannya dan agamanya. Dan ini luar biasa sampai baginda Rasulullah SAW mengangkat seorang pemimpin itu untuk mengirim sebuah pasukan dilihat dari keilmuannya. Dan ini sangat penting karena salah satu sebab dan tujuannya itu yang tadi sudah kita singgung, bahwa pemimpin tertinggi dilakukan intinya untuk memberi contoh para wakil dan bawahannya demi kemaslahatannya. Ini luar biasa baginda Rasulullah SAW di dalam hal mengangkat seorang pemimpin. Alhamdulillah sudah 30 hadis dan kita bacakan, walaupun ya mungkin bisa dikatakan 510 menit, namun ini luar biasa buat kita semua, terutama bagi saya pribadi dan jemaah yang hadir mendengarkan juga yang di rumah. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat, karena segala belum tentu sholat kita yang setiap hari kita lakukan, mudah-mudahan semakin bertambah pengetahuan kita
Sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.